Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andian Fadila dari kelas 30F. Baik, saya akan sedikit menjelaskan materi tentang pada pengembangan paragraf terdapat pembagian paragraf dan kesatuan kalimat dalam paragraf. Adapun pengertian paragraf yaitu suatu rangkaian kalimat yang memiliki gagasan utama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan yang biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Pembagian paragraf berdasarkan bentuk. Paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah suatu paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Dalam paragraf ini diawali dengan kalimat utama yang menceritakan sesuatu yang bersifat umum, baru kemudian menceritakan hal-hal yang bersifat khusus. Yang kedua yaitu paragraf induktif. Paragraf induktif adalah sebuah paragraf yang kalimat utamanya terletak pada akhir paragraf. Kalimat tersebut pada umumnya berisi sebuah kesimpulan dari gagasan-gagasan penjelas yang telah diuraikan. Mula-mula dikemukakan fakta-fakta ataupun uraian-uraian. Kemudian fakta-fakta tersebut digeneralisasikan ke dalam sebuah kalimat. Yang ketiga yaitu paragraf campuran. Paragraf campuran adalah sebuah paragraf yang gagasan utamanya berada pada awal kalimat pertama dan kalimat terakhir. Tetapi bisa juga dikatakan bahwa kalimat campuran adalah sebuah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan kalimat utama dan diakhiri pula dengan kalimat utama. Jenis-jenis paragraf berdasarkan tujuannya. Yang pertama yaitu paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah suatu paragraf yang isinya berupa pendapat atau opini yang telah disampaikan oleh penulisnya. Paragraf ini memiliki tujuan untuk memberikan pandangan terhadap satu permasalahan kepada pembaca. Adapun ciri-ciri paragraf argumentasi yaitu 1. Paragraf ini berisi tentang tulisan ilmiah. 2. Menyertakan argumentasi atau alasan-alasan yang kuat berupa data ataupun fakta supaya pembaca percaya. 3. Terdapat kesimpulan pada akhir paragraf. Kesimpulan tersebut sebagai penguat dari pendapat-pendapat yang telah dijelaskan. Yang kedua yaitu paragraf narasi. Paragraf narasi adalah sebuah paragraf yang isi menceritakan suatu kejadian tertentu yang telah disusun secara berurutan. Adanya paragraf ini berfungsi sebagai penghibur bagi yang membacanya. Ciri-ciri dari paragraf narasi diantaranya yaitu adanya tokoh, konflik, dan setting atau tempat. Adanya alur cerita yang disampaikan secara berurutan. Terdapat sudut pandang. 3. Paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah sebuah paragraf yang berisi tentang informasi-informasi yang berupa pengetahuan atau berita. Paragraf eksposisi ini bertujuan untuk memberikan informasi yang sangat jelas kepada para pembacanya terkait topik yang telah disampaikan. Ciri-ciri dari paragraf eksposisi di antaranya adalah 1. Paragraf yang memuat karya ilmiah. 2. Mempunyai tujuan sebagai pemberi informasi. 3. Tulisan yang ada dalam paragraf ini merupakan peristiwa, fakta, atau hasil dari sebuah penelitian. 4. Menyetarakan sumber berupa data seperti gambar, buku rujukan, grafik, peta, dan sumber-sumber lain yang relevan. 5. Tidak memengaruhi pembacanya. Yang keempat yaitu paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah sebuah paragraf yang berisi tentang gambaran-gambaran suatu benda atau objek. Paragraf deskripsi
ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran secara jelas tentang suatu benda atau objek seakan-akan pembacanya telah merasakan seperti melihat sendiri objek tersebut. Adapun ciri-cirinya yaitu 1. Paragraf ini berisi tentang penggambaran suatu benda atau objek yang melibatkan panca indera seperti bentuk, rasa, suara, warna, dan masih banyak lagi. 2. Menggambarkan objek yang sangat jelas. 3. Banyak ditemukan kata-kata sifat seperti tinggi, rendah, kecil, besar, dan sebagainya. Yang kelima, paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang berisi tentang ajakan atau himbauan yang telah ditujukan kepada para pembacanya. Paragraf ini memiliki tujuan sebagai pengaruh bagi pembacanya supaya mempercayai atau terpengaruh dengan apa yang telah disampaikan dari penulis di suatu tulisannya. Ciri-ciri paragraf ini yaitu menggunakan bahasa yang menarik untuk memengaruhi pembaca, menggunakan kata-kata ajakan, memiliki fakta-fakta yang mendukung supaya pembaca terpengaruh dengan apa yang telah disampaikan. Kesatuan kalimat dalam paragraf. Kesatuan alinea yang dimaksud dengan kesatuan ialah bahwa alinea tersebut harus memperhatikan dengan jelas suatu maksud atau sebuah tema tertentu untuk memberi gambaran yang jelas tentang kesatuan yang terkandung dalam sebuah alinea. Dalam tulisan-tulisan yang baik, terdapat 4 macam cara untuk menempatkan sebuah kalimat topik atau kalimat utama, yaitu yang pertama, pada awal alinea. Dengan menempatkan kalimat pokok pada awal alinea, gagasan sentral tadi akan mendapat penekanan yang wajar. Alinea semacam ini biasanya bersifat deduktif, yaitu mula-mula mengemukakan pokok persoalan, kemudian menyusul uraian-uraian yang terperinci. Kalimat-kalimat lain alinea tersebut harus dipusatkan untuk memperjelas ide atau gagasan sentral tadi. Cara ini merupakan metode yang paling baik. Yang kedua, pada akhir alinea. Kalimat topik dapat pula ditempatkan pada bagian akhir dari alinea tersebut. Dalam hal ini, alinea itu bersifat induktif. Cara ini lebih sulit tetapi lebih efektif, terutama dalam mengungkapkan argumentasi. Yang ketiga yaitu pada awal dan akhir alinea. Kalimat topik dalam pula ditempatkan pada bagian awal dan akhir dari alinea. Dalam hal ini, kalimat terakhir sering mengulangi gagasan dalam kalimat pertama dengan sedikit tekanan atau variasi. Dan terakhir yaitu pada seluruh alinea. Kalimat topik atau kalimat utama dapat juga termuat dalam seluruh alinea. Alinea semacam ini terutama dijumpai dari uraian-uraian yang bersifat deskriptif atau naratif. Ya, itulah yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.